Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Hanif Aziz, yang kedua Kristianto, yang ketiga Zainal Abidin, yang keempat Bagus Jiwo. Di sini kelompok kami membuat sensor kebakaran untuk mendeteksi adanya kebakaran. Ya, di sini mempunyai 2 sensor. Ya, sensor pertama yaitu sensor api. Ketika api terdeteksi, maka buzzer akan berbunyi memberikan peringatan dan muncul peringatan pada LCD dan pompa air akan menyala. Dan selanjutnya yaitu sensor asap atau gas. Apabila asap terdeteksi, maka buzzer akan hidup memberikan peringatan dan muncul peringatan pada LCD. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan komponen yang terdapat pada alat yang telah kita buat ini. Di sini alat yang kita buat ini merupakan alat daripada sensor kebakaran yang sudah dijelaskan tadi oleh Zainal. Di sini komponen yang utama yang itu dapat kita lihat di sini terdapat Arduino. Arduino yang kita gunakan ini adalah Arduino Nano. Arduino ini berfungsi sebagai otak daripada sensor ini. Lalu di sini kita lihat ada breadboard. Lalu berikutnya di sini kita lihat ada sensor api. Sensor ini yaitu berfungsi ketika terjadi atau sensor ini mendeteksi terjadi adanya api di sekitar alat ini. Lalu berikutnya di sini ada sensor asap. Sensor asap ini berfungsi ketika sensor ini membaca adanya asap di sekitar alat ini. Lalu berikutnya di sini terdapat komponen relay. Relay ini berfungsi untuk mengaktifkan pompa air ketika sensor-sensor ini mendeteksi adanya gangguan. Lalu berikutnya di sini ada lampu. Lampu ini berfungsi sebagai indikator daripada sensor ini. Lalu di sini ada buzzer. Buzzer ini berfungsi sebagai pemberitahu, yaitu ketika sensor ini mendeteksi adanya api atau asap, maka sensor ini akan berbunyi. Lalu yang terakhir di sini ada LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan pemberitahuan daripada apa yang terjadi yang dibaca oleh sensor ini. Baik, mungkin itu saja komponen yang dapat pada alat yang telah kita buat ini. Lalu berikutnya dilanjutkan oleh anggota yang lain. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program daripada alat pendeteksi api. Untuk yang pertama di sini kita masukkan untuk library LCD ya, dimana library itu berisi program dasar agar LCD dapat bekerja. Lalu yang selanjutnya di sini kita deskripsikan untuk ukuran dan spesifikasi LCD yang kita digunakan ya. Untuk di sini saya menggunakan LCD dengan alamat 0,27 dan untuk beberapa LCD itu alamatnya berbeda dengan 16 baris dan 2 kolom ya di sini. Lalu untuk selanjutnya di sini kita deskripsikan pin yang digunakan ya pada Arduino tentunya. Di sini saya menggunakan perintah stack define ya
Untuk sensor api saya gunakan pin D6, sensor asap D8. Untuk LED api asap itu di A1 dan A2, untuk pompa air A0, dan untuk buzzernya di D3. Untuk peletakan pin ini menyesuaikan saja ya, sesuai dengan kebutuhan atau peletakannya. Lalu selanjutnya pada LCD ini untuk pinnya itu ada 4 pin, 2 pin untuk daya dan 2 pin untuk data. Untuk pin data itu ada SDA dan SCL. Peletakannya pada Arduino. Untuk pin SDA itu pada A4 dan SCL itu pada A5. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke program void setup-nya. Di sini yang pertama serial bikin. Serial bikin saya menggunakan 9600 untuk komunikasi dengan Arduino nantinya. Lalu selanjutnya untuk 3 program ini itu agar LCD dapat berjalan dengan baik ya. Ini program untuk LCD. Yang perlu diperhatikan di sini adalah LCD backlight-nya ya. LCD backlight itu fungsinya agar LCD-nya dapat hidup ya. Untuk backlight-nya hidup, karena apabila tidak diberi LCD backlight, biasanya LCD-nya mati nanti. Lalu untuk selanjutnya di sini pin mode kita deskripsikan. Kegunaan pinnya nanti itu untuk input atau output. Jadi di sini pada pin mode-nya kita pisahkan ya antara sensor dan untuk outputnya di sini ada beberapa relay dan buzzer ya. Jadi untuk inputnya di sini ada sensor api dan sensor asap. Di sini belum ditambahkan. Pin mode untuk sensor asap sebagai input. Jangan lupa untuk pada akhir program berikan tanda titik koma. Lalu untuk LED indikatornya sebagai output, buzzer dan pompa air sebagai output. Lalu selanjutnya kita masuk ke void loop. Di sini sebagai program utamanya. Di sini untuk yang pertama kita deskripsikan terlebih dahulu. Untuk pembacaan sensor ya, apakah akan menggunakan data digital atau analog. Di sini saya gunakan data digital. Data digital itu berupa angka 0 dan 1, sementara untuk analog itu berupa parameter ya. Lalu selanjutnya di sini adalah program untuk monitoring ya, atau serial monitor. Jadi kita dapat melakukan monitoring pada aplikasi ini terkait pembacaan sensor ya, atau tergantung yang kita masukkan di sini. Untuk di sini saya masukkan untuk pembacaan sensor api dan sensor asap. Lalu untuk selanjutnya di sini kita masuk ke program utamanya, yaitu di sini apa yang akan terjadi apabila sensor api dan asap membaca ya. Jadi di sini untuk sensor api pada kondisi normal itu nilainya 1 ya, begitu pula dengan sensor asapnya. Dan apabila mendeteksi api, maka nilai data digitalnya akan menjadi 0, begitu pula dengan sensor asapnya. Apabila mendeteksi asap ataupun gas, maka nilainya akan menjadi 0. Jadi di sini apabila sensor apinya bernilai 0, maka kita masukkan di sini program digital write. Kita masukkan perintah ya, perintah digital write LED api high. High itu Arduino akan mengeluarkan tegangan ya. Jadi di sini untuk LED api berperan sebagai indikator saja. LED api akan hidup, buzzer akan hidup, dan pompa air di sini akan hidup. Lalu selanjutnya kita masuk ke
di sini program untuk LCD-nya. Apabila sensor api mendeteksi api, maka di sini pada LCD akan muncul tulisan awas ada api pada baris pertama, dan pada baris kedua akan muncul tulisan evakuasi ya. Lalu untuk program yang kedua kita masukkan parameter pada asapnya ya. Di sini kita tambahkan else itu kecuali atau apabila kondisi pada api ini tidak terpenuhi. Namun if jika asap 0, maka di sini kita masukkan perintah digital write LED asap sebagai indikator akan high, atau Arduino akan menghidupkan LED asapnya, menghidupkan buzzer. Namun pada pompa airnya low ya, karena di sini saya ingin untuk asap ini hanya sebagai peringatan saja. Lalu untuk program pada LCD-nya, pada baris pertama akan muncul tulisan awas ada asap, dan pada baris kedua muncul waspadalah sebagai peringatan. Lalu untuk program terakhirnya di sini ada else. Else itu artinya apabila kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka di sini kita deskripsikan, kita berikan perintah digital write pada LED api di sini ya, low, mati, LED asap low, mati, buzzer dan membawa air low juga. Jadi untuk outputnya semua akan low ya, atau mati. Untuk selanjutnya pada LCD, apabila kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan muncul tulisan pada baris pertama kondisi aman, pada baris kedua itu kelompok 6. Lalu untuk selanjutnya di sini diberi delay 500 milisecond ya, atau setengah detik. Baik, untuk selanjutnya akan berlanjut ke penjelasan selanjutnya. Untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan upload ya. Untuk uploadnya yang pertama pastikan untuk kabel USB-nya terhubung dengan Arduino. Lalu saat melakukan upload, sebelum upload di sini saya input terlebih dahulu untuk library-nya ya, karena di sini library-nya kita ambil dari sumber lain. Caranya kita masuk ke scat, lalu include library, kita pilih add zip library. Untuk zip library-nya di sini kita masukkan library I2C-nya, dan untuk wire datanya ya, itu kita cari di mana menyimpannya. Kita klik, lalu kita klik open, lalu kita pilih yes. Nah, apabila muncul notifikasi library install, berarti library-nya berhasil diinstal. Untuk library wire datanya sama saja caranya, jadi saya langsung saja. Untuk upload program ke Arduino-nya, pastikan kabelnya terhubung, lalu kita masuk ke tool. Di sini masuk ke portnya yang pertama ya. Di sini pastikan untuk port yang terpilih ini, untuk port yang ada terpilih. Di sini yang ada itu kan COM 5, sementara di sini COM 4. Jadi di sini kita pilih di COM 5. Lalu untuk selanjutnya kita pilih tipe Arduino yang digunakan. Di sini saya menggunakan Arduino Nano ya. Jadi kita masuk ke board, masuk ke Arduino EVR board, lalu pilih Arduino Nano. Maka untuk di bagian sini ya, akan masuk Arduino Nano pada COM 5. Pastikan sebelum upload langkah ini sudah dilakukan ya, karena apabila enggak nanti akan error. Untuk selanjutnya kita pilih tanda panah kanan upload, klik kiri sekali, tunggu loadingnya.
Baik, apabila loadingnya sudah selesai, kita masuk ke serial monitor. Nah, di sini sudah muncul ya untuk program serial monitornya atau monitoringan. Di sini tadi nilai dari api dan asapnya. Jadi program bisa dinyatakan berhasil di-upload melihat dari serial monitor ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Berikutnya di sini saya akan merangkai sebuah alat sensor kebakaran. Nah, di sini terlihat sebuah kode. Untuk kode GND ditaruh di negatif dan untuk kode VCC ditaruh di positif. Nah, untuk ini sensor apinya kita taruh di 6 sesuai yang kita input di codingan. Nah, untuk selanjutnya di sini akan kita lakukan pemasangan pada sensor asap. Di sini terdapat kode yang sama seperti sensor api. Nah, untuk kode sensor api di sini 8. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada relay. Nah, untuk ini adalah kode untuk pompa air. Di sini pompa airnya diinput di A0. Nah, untuk selanjutnya ini untuk lampu ini di sini kita taruh di negatif. Nah, untuk lampu on ini, indikator on, yaitu ini kita taruh di positif. Nah, di sini terdapat lampu indikator LED api. Di sini untuk kodenya A1. Nah, untuk ini lampu LED asap kita taruh di A2. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini untuk pemasangan LED-nya. Di sini ada sebuah kode yaitu SDA dan SCL. Nah, untuk SDA ini kita input pada A4 dan SCL ini kita input di A5. Nah, terus lampu ini kita taruh ke positif dan negatif. Nah, berikutnya di sini pada ini kabel yang berwarna putih, di sini kita taruh ke flash. Nah, untuk ini lampu ini kita sambungkan. Nah, untuk buzzernya di sini ini yang hitam ini ke plus. Nah, untuk kabel yang berwarna hitam ini ke minus. Nah, untuk kabel berwarna yang merah ini ke nomor 3.
Nah, setelah sudah semua, berikutnya kita akan lakukan uji coba. Nah, dapat dilihat di sini untuk lampu indikatornya hidup. Nah, sekarang kita akan melakukan pengetesan. Nah, ini sudah terdeteksi ada api, buzzernya akan hidup. Dan untuk sensor asapnya, nah, sudah terdeteksi. Mungkin itu saja perakitan alat dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.